Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjut, praktikum minggu ini sudah sampai mana? Sudah sampai masuk ke Flutter belum? Oh, oke. Di Dart ya. Oke, nggak apa-apa. Dart itu memang bahasa yang nanti kita gunakan untuk programming Flutter ya. Jadi memang harus dipahami terlebih dahulu. Walaupun demikian nanti bisa sambil nyoba-nyoba bikin aplikasi sederhana ya. Saya juga sudah share link untuk tutorial untuk bikin aplikasi, bikin splash screen sederhana gitu ya di LMS. Nanti Anda bisa coba. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu terkait dengan antarmuka pengguna Flutter atau Flutter User Interface ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang anatomi sebuah proyek aplikasi Flutter. Dalam ini kita membahas, kita coba membedah ya aplikasi template yang sudah disediakan oleh Flutter, yaitu counter app ya. Nah, di sana ada beberapa bagian ya. Di main Dart-nya kita sudah mengetahui yang paling pertama yang akan dieksekusikan ada fungsi main ya, dan fungsi main itu kita nanti mengeksekusi sebuah metode namanya run app. Di dalamnya ada widget yang menjadi widget utama dari aplikasi yang kita buat. Selanjutnya juga di sana ada import ya, ada import statement di mana kita bisa mengimport atau memasukkan library yang sebetulnya kita bisa pakai. Contohnya sudah tersedia secara default seperti material app gitu ya. Atau kalau kita mau menggunakan foundation daripada Flutter juga kita bisa pakai juga ya. Kemudian juga kita bisa menggunakan library lainnya juga yang misalkan nanti kita bisa pakai di dalam aplikasi kita. Contoh yang paling sederhana adalah font gitu. Yang default kita menggunakan Roboto tipe fontnya. Gimana caranya kalau kita mau pakai font yang lain ya? Ada berbagai macam cara sebetulnya untuk menggunakan font, termasuk di dalamnya adalah mendefinisikan sebagai aset font di dalam pubspec.yaml. Namun kita juga sudah disediakan sebuah library yang namanya Google Fonts library, di mana kita nanti bisa menggunakan Google Fonts untuk kebutuhan aplikasi kita. Ya, jadi import statement tadi itu penting untuk kita ketahui cara menggunakannya, sehingga nanti kita bisa menggunakannya di dalam aplikasi yang kita mau buat gitu ya. Kemudian di pekan lalu juga kita sudah pahami bahwa ketika kita membuat aplikasi Flutter, sebetulnya kita menyusun atau mengkombinasikan widget menjadi satu satuan bentuk yang lain ya. Dalam hal ini yang kita sebut sebagai pohon widget atau widget tree ya, dimana di dalamnya adalah widget tree ini disusun oleh widget-widget yang kita butuhkan untuk memunculkannya di dalam layar aplikasi kita ya. Contohnya ada widget text gitu ya, kemudian kemarin ada widget app bar, ada widget tombol. Nah, semuanya itu kita gunakan dan kita susun dengan cara mengkombinasikan widgetnya ya. Bisa jadi dalam sebuah widget ada widget lain. Begitupun misalkan widget itu bisa berisi satu atau lebih widget ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan coba melihat beberapa contoh widget yang secara default sudah disediakan, baik itu nantinya digunakan untuk kebutuhan misalkan struktur ya, seperti teks, kemudian tombol, gambar, atau misalkan juga nanti untuk kebutuhan pembuatan layout ya. Ada widget yang memang kita gunakan untuk membuat layout ya, seperti misalkan scaffold itu yang sudah disediakan dengan mengikuti guidelines yang sudah didefinisikan oleh Google, itu material app gitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas secara singkat apa yang barusan saya sampaikan ya. Jadi ini agenda kuliah kita. Yang pertama adalah pengenalan lebih jauh tentang widget dan beberapa widget yang biasanya digunakan maupun yang mungkin nanti akan kita gunakan untuk kebutuhan yang bisa jadi bukan kebutuhan yang simple gitu. Misalkan nanti kita mau mendefinisikan membuat aplikasi
terkait dengan musik gitu ya, itu kan butuh ada pemanggilan MP3 misalkan atau musik lainnya. Nah, itu bisa jadi menggunakan widget yang bisa kita dapatkan di dalam pubspec.yaml, pubspec ya, pub.dev ya di website itu. Kemudian bagaimana kita membangun layout dan apa saja sih widget yang bisa kita pakai untuk membangun layout ya. Kemudian juga ketika kita sudah membuat layout maupun menggunakan widget lainnya, apakah kita bisa mengkonfigurasi style dari widget ataupun tampilan dari widget yang kita miliki ya. Di sini ada yang namanya theming dan styling ya. Kemudian juga ketika kita membuat aplikasi, bisa jadi aplikasi yang kita gunakan dimaksudkan untuk bisa responsif, begitupun bisa juga bersifat adaptif. Responsif dan adaptif ini kalau dilihat mirip ya, tapi sebetulnya berbeda gitu. Ada nanti yang sifatnya terkait dengan device-nya, biasanya ukuran device-nya ya. Ada juga yang nantinya berkaitan erat dengan jenis platformnya, apakah itu nanti Android atau iOS, atau misalkan pun nanti jika aplikasi yang kita bangun itu kita buat untuk kebutuhan desktop. Nah, aplikasi yang kita buat bisa bersifat responsif dan adaptif nantinya ya. Kita coba lihat yang pertama, yaitu pengenalan widget. Jadi kalau kita lihat di dalam Flutter, sebetulnya widget-widget yang ada di Flutter itu terinspirasi dari React Component ya. Nah, kalau Anda pernah membuat aplikasi atau website menggunakan React.js, platform JS ya, JavaScript ataupun native ya, namanya React Native, itu ada yang namanya komponen. Nah, widget ini terinspirasi dari komponen itu. Jadi komponen itu satuan kecil daripada sebuah UI ataupun nanti fungsionalitas tertentu gitu ya. Namun di sini ketika kita menggunakan widget, seperti yang saya katakan tadi, sebetulnya kita melakukan komposisi terhadap widget tersebut, sehingga nanti dari komposisi yang kita buat itu nanti akan terbentuk widget tree atau pohon widget, dimana sebetulnya struktur pohon widget itu yang nanti membentuk UI atau user interface yang bisa dilihat oleh pengguna untuk selanjutnya ya. Dan ketika kita menggunakan widget, dia mendeskripsikan view itu berarti sesuatu yang bisa dilihat berdasarkan konfigurasi dan state. Pada dasarnya adalah apa yang kita lihat itu nanti tergantung pada data atau keadaan sebuah data pada waktu tertentu. Itu contohnya pada counter app. Ketika kita pertama kali menjalankan counter app, nilai counternya itu 0 ya. Kemudian ketika ada event di sini khusus pada klik gitu ya, atau tapping button yang ada di bawah kanan bawah itu artinya terjadi sebuah trigger atau event yang nanti akan menstimulasi perubahan pada counter ya. Tadi misalkan data counter itu 0, ketika kita nge-tap tombol plus tadi itu nilai counter app-nya jadi berubah jadi 1. Nah, ketika ada perubahan itu, widget yang kita gunakan itu akan melakukan perubahan juga ya. Jadi di dalam pohon widgetnya nanti dia akan melihat apakah di sini dikatakan di poin keempat, ketika set berubah, widget akan memperbaharui diri ya. Kita ketahui di dalam widget itu ada yang namanya stateless widget dan ada yang namanya stateful widget ya. Nah, stateless widget maupun stateful widget itu nanti akan dibandingkan dengan state yang ada saat ini. Di sini dikatakan ada dirty state, ada clean state. Dirty state itu adalah kondisi di mana nilai yang ada pada saat ini itu sudah berubah ya. Contohnya tadi counternya tadinya 0, kemudian kita klik tombol plus, itu jadi berubah jadi 1. Nah, yang tadinya 0, nah itu kita sebut sebagai dirty state, sehingga di dalam UI-nya itu juga harus diubah gitu ya. Secara logika kan, ketika kita nilai berubah ya, tampilan pun harus berubah gitu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh widget yang kita miliki ya, dengan memanggil set state kemarin ya. Ada sebuah metode yang dipanggil pada stateful widget, yaitu set state, dimana ketika ada perubahan dia akan memanggil build method ya, yang akan merender ulang si widget tersebut ya, dengan cara menghapus widget yang tadi kemudian menggantinya dengan yang baru gitu. Jadi bukan mengupdate ya,
tapi menghapus widget yang tadi dalam dirty state, kemudian kita ubah jadi, kita ganti dengan yang baru gitu ya. Itu yang dilakukan oleh Flutter. Memang nggak kelihatan ya karena prosesnya cepat gitu. Nah, pembaharuan ini semua terjadi di dalam widget tree ya. Kalau misalkan ada yang belum paham widget tree itu apa, jadi kalau kita misalkan punya aplikasi sederhana seperti ini, oh saya belum share screen ya. Oh, nggak ada yang ngomong. Oke, oke deh kalau gitu. Saya kira saya udah share screen. Gak apa-apa, terima kasih ya. Oke, jadi ini terkait dengan pembaharuan di widget dan terkait dengan widget tree. Itu kalau kita lihat di sebuah aplikasi ya seperti ini, misalnya ini aplikasi simple splash screen yang tadi saya katakan, itu sebetulnya kita membuat sebuah widget tree kan ya di sini. Nah, ini widget tree, saya coba geser dikit. Jadi ada material app sebagai widget utamanya, kemudian ada scaffold, ada center, ada column, image, sizebox, dan text gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai widget tree. Ketika tadi ada perubahan state, kebetulan di sini nggak kelihatan ya, tapi kalau misalnya kita buka counter app itu kan ada state-nya gitu ya. Dan ketika setnya itu berubah, nanti misalkan di sini teks ya, harusnya misalkan unggul, mandiri, dan berkarakter, terus ada perubahan data dan kita ingin mengganti datanya misalkan menjadi unggul, mandiri, berkarakter sekali misalkan gitu ya. Dan sebetulnya widget yang ada di sini itu dibuang gitu ya oleh Flutter, kemudian diganti dengan yang baru ya, tapi sama widgetnya itu teks dengan isi yang berbeda gitu. Jadi itu yang kita sebut sebagai pembaharuan terjadi di widget tree itu. Nah, kita juga tahu bersama bahwa di aplikasi Flutter itu membutuhkan paling tidak pemanggilan metode yang namanya run app. Jadi ini pertama kali ada di dalam aplikasi atau di fungsi main ya. Ini paling tidak yang dibutuhkan, walaupun nanti sebetulnya kita bisa menambahkan beberapa metode juga di dalam fungsi main ya. Tapi paling enggak supaya aplikasi yang kita buat itu bisa muncul di dalam di dalam device ini, kita butuh memanggil run app ini dan widget gitu ya. Fungsinya untuk apa? Itu fungsinya untuk meniupkan dan merender widget utama yang kita sebut sebagai root widget. Nah, biasanya kalau widget utama itu kayak gini ya, kayak si material app ini nih. Kalau kita lihat di sini, vokasi app, dan isinya adalah material app gitu ya. Jadi widget yang utamanya itu kita sebut sebagai apa gitu ya. Ini bisa berbeda-beda tergantung pada aplikasi yang kita bangun gitu. Nah, itu terkait dengan widget dasar. Nah, di sini kita akan melihat beberapa widget yang secara dasar memang itu sudah disediakan oleh Flutter ya, baik itu nantinya termasuk di dalam library material app maupun di library lain ya, contohnya di Cupertino ya, atau yang terbaru ada Fluent UI gitu ya di dalam Windows gitu. Nah, ini beberapa widget dasar yang bisa kita gunakan. Contohnya adalah app bar. App bar adalah sebuah material app design bar widget ya, yang nantinya kalau kita gunakan bentuknya seperti ini. Jadi ada contohnya biasanya digunakan untuk judul ya, untuk judul, kemudian untuk menambahkan icon tertentu atau menambahkan drawer gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai app bar. Kemudian ada juga kolom. Kalau kita punya beberapa widget dan kita ingin menampilkan secara vertikal, kita bisa menggunakan kolom ya. Ada juga kontainer, widget yang mengkombinasikan beberapa bagian ya. Kalau kita kontainer ini relatif mirip dengan div ya di dalam HTML. Itu kalau kita pernah buat website, di dalam HTML itu kan ada tag div ya. Nah, ini kurang lebih mirip kayak div. Jadi isinya bisa kosong ya, tapi paling nggak punya satu. Itu kalau di div kan kita bisa banyak ya isinya. Kalau di dalam kontainer itu hanya bisa berisi satu widget gitu. Kemudian ada elevated button. Elevated button ini tombol ya yang disediakan oleh material app design gitu. Bentuknya kayak gini. Jadi kalau kita punya tombol kayak seolah dia tuh ngangkat dikit gitu ya, kayak floating gitu. Itu elevated button.
Begitupun kalau kita butuh logo Flutter, kita sudah disediakan widgetnya, yaitu Flutter logo ini. Kemudian juga ada widget image. Widget image ini kita bisa menggunakannya dengan cara mengambil data image-nya dari lokal atau aset ya, ataupun ketika kita mau memunculkan image dari internet pun bisa kita gunakan ya. Ada juga placeholder. Kalau placeholder itu kayak seolah ada kotak kosong, dimana sebetulnya itu nanti kita bisa isi ya. Jadi kayak contoh saja misalnya seperti itu. Nah, ini kita bisa pakai placeholder ya. Kalau tadi ada kolom, ada row. Ya, kalau di dalam kolom kita bisa menyimpan atau memposisikan widget itu dalam arah vertikal. Di dalam widget row kita memposisikan widget yang ada di dalamnya dalam arah horizontal, di dalam arus seperti ini. Nah, ini ada scaffold. Ini salah satu widget yang bisa menjadi kerangka ya. Scaffold itu kan kerangka juga ya. Nah, ini bisa menjadi kerangka aplikasi kita. Contohnya ini aplikasi ya, HP itu biasanya kita sudah ada app bar, kemudian ada body ya. Ada di bawahnya juga apa yang kelihatan nih? Bottom sheet ya namanya gitu. Ya, kemudian ada tombol juga, ini sudah disediakan. Sebelah kiri dan kanannya juga ada navigasi yang bisa kita pakai. Nah, ini sebagai kerangka dasar dari aplikasi yang mau kita bangun. Ini kita bisa pakai scaffold. Makanya kalau kita lihat ya di template Flutter pun yang di generate ketika kita memanggil Flutter create nama aplikasi, itu ada scaffold ya isinya gitu ya. Kemudian ada teks. Nah, ini yang juga teks yang akan sering kita gunakan ya untuk memunculkan teks dalam aplikasi kita. Ada icon juga, jadi kalau kita mau memunculkan icon sudah ada icon. Dan enaknya di Flutter ini kita juga sudah disediakan beberapa icon yang bisa kita pakai gitu ya. Contohnya material design icon itu sudah ada juga. Dan kalau mau lebih lengkap ada library yang bisa kita pakai juga gitu ya, untuk kebutuhan menampakkan icon. Nah, ini semua widget-widget yang bisa kita pakai. Di sini saya sudah sediakan link yang bisa Anda cek ya. Ini beberapa contoh widget yang sudah disediakan oleh Flutter. Dan di sini ada widget katalog. Jadi kalau Anda bingung nih mau membuat, Anda sudah punya desain aplikasi dan Anda mau membuat aplikasi tersebut gitu ya, Anda bisa cek ada widget apa sih yang bisa saya pakai ya. Misalkan untuk kebutuhan styling, nah kita bisa visit styling di sini. Kita bisa pakai media query, bisa pakai padding, bisa pakai theme ya. Misalkan nanti lihat di theme, oh di theme itu ada apa aja sih ya, ada theme data, kita bisa menambahkan juga animated theme ya. Kemudian ada beberapa properti yang bisa kita pakai, contohnya child data. Kemudian ada beberapa metode juga yang bisa kita pakai ya. Jadi sebetulnya Anda bisa masuk ke sini ya, namanya api.flutter.dev, untuk melihat semua widget yang sudah disediakan oleh si Flutter ini. Kita bisa melihat widget tersebut berdasarkan kategorinya ya. Di sini misalkan untuk foundation, ada apa saja isi foundation ya. Kemudian ada kebutuhan material, misalkan material itu ada apa saja, misalkan dialog gitu ya, action, alert dialog, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi banyak widget yang bisa kita pakai. Kemudian dari widget dasar tadi, ini yang biasa banget kita secara umum gunakan ya. Tadi ya, teks untuk memungkinkan kita membuat teks plus stylenya. Row dan kolom biasanya untuk kebutuhan layout ya. Widget ini fleksibel untuk membuat tata letak yang fleksibel juga, baik itu arahnya nanti horizontal maupun arahnya vertikal. Kalau Anda pernah belajar membuat website ya, mendesain website menggunakan HTML maupun CSS, itu ada yang namanya flagbox. Nah, kolom dan row ini juga didefinisikan didasarkan pada model tata letak flagbox ya. Jadi Anda bisa menggunakan flagsnya berapa gitu ya, ada juga gitu ya. Kemudian container, ini juga salah satu widget yang akan sering kita gunakan untuk membuat aplikasi dengan menggunakan Flutter ini ya. Biasanya isinya visualnya persegi panjang, kemudian kita bisa mendekorasinya, menambahkan stylenya dengan menggunakan widget box decoration.
Contohnya seperti apa? Contohnya kalau kita mau mengganti latar belakang, ya, batasan, bayangan, ini kita bisa menggunakan box decoration ini. Selain itu juga di dalam kontainer kita bisa menggunakan margin. Ya, margin ini batas antara widget biasanya. Kalau padding itu batas atau jarak antara tepi luar widget dengan kontennya gitu ya. Contohnya misalkan di kontainer ada widget text, nah itu antara garis akhir di kontainer dengan teks itu, nah itu ada padding biasanya ya. Kemudian juga widget selain bisa digunakan as is, maksudnya ya kayak kotak gitu saja, kita juga bisa mengatur si kontainer ini mau rotasinya, kita bisa atur rotasinya ya dengan menggunakan transformasi ya. Kita nanti bisa lihat contohnya. Kemudian widget dasar lainnya adalah image. Contohnya kalau image itu kita mau menambahkan image atau gambar, kita bisa pakai image. Dan di sini ada beberapa cara untuk menggunakan image. Contohnya adalah kalau kita mau pakai image yang kita punya di asset, nah kita bisa pakai image.asset. Atau kalau kita misalkan punya image di internet ya, nah ini kita bisa gunakan image.network gitu. Ataupun kita punya image yang ada di HP, ya kita bisa menggunakan image.file. Kalau bedanya aset sama image, biasanya aset itu lebih khusus di dalam aplikasi. Kalau image.file itu untuk memang ada di image yang ada di dalam device kita, ya. Dan juga ada memori. Contohnya di dalam memori pun ada image yang bisa kita akses. Contohnya kayak gimana? Ya contohnya kayak ini. Ini kan ada image ya. Image ini kita image ini kita pakai dari image ini kita pakai dari aset ya. Asetnya mana? Asetnya ini. Aset itu kita simpan di sini ya. Jadi kalau kita lihat nih di struktur project kita, ini kita sudah menambahkan aset. Nah, aset ini isinya bisa macam-macam, bisa font ya, bisa file, bisa juga image ya. Ini kita bisa gunakan. Nah, kebetulan adanya aset, kita gunakan image.asset ini untuk memunculkan image seperti ini ya. Kemudian list view, kalau kita punya item banyak ya, contohnya kita punya list atau daftar tertentu dan kita ingin memunculkannya di dalam aplikasi kita ya, kita bisa pakai list view ini ya. Kemudian stack, kalau stack itu bentuknya kayak bertumpuk ya, bertumpuk. Contohnya kayak gimana Pak? Contohnya kayak misalkan kita punya image dan di atas image itu kita pengen menambahkan teks gitu ya. Kemudian kita juga bisa kasih layer atas di bawahnya teks, tapi di atasnya image itu dengan warna hitam yang transparan misalkan. Nah itu kita bisa gunakan teks sebagai pembungkusnya ya, stack sebagai pembungkusnya. Jadi di dalamnya itu nanti ada image, ada container mungkin, kemudian ada teks, jadi saling bertumpuk gitu ya, itu stack. Nah semuanya itu ya, beberapa image yang kita sudah tadi bahas itu sudah ada di dalam library namanya material, dan kita bisa menggunakan material widget ini ya. Material widget merupakan subclass daripada widgets app. Jadi ada sebuah kelas namanya widgets app yang merupakan menyediakan abstraksi beberapa fungsi ya terhadap beberapa fitur di aplikasi mobile. Contohnya untuk apa? Contohnya navigator dan theme itu merupakan subclass dari widget juga ya. Dan widget ini juga menjadi superclass atau parent classnya dari Cupertino. Jadi material app Cupertino itu menginheritance widget app ini ya. Material app untuk kebutuhan mendesain aplikasi berdasarkan guidelines dari Google, biasanya untuk Android ya, itu sudah menyediakan fungsionalitas dan styling dari material design ya. Kemudian di material app ini dia menyediakan koleksi widget yang bisa kita gunakan. Material app ini mengikuti pedoman dari material design yang sudah Google rincikan ya. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak nuansa dan tampilan, itu kita mengikuti apa yang sudah dirincikan oleh Google. Termasuk di dalamnya adalah untuk membuat animasi juga. Jadi kalau misalkan kita klik tombol, itu ada riak ya, riak kayak putar bulatan kecil jadi besar. Nah itu animasi kan ya. Nah itu sudah
dijelaskan atau diberikan guidance-nya cara penggunaannya oleh Google. Dan kita sebenarnya nggak harus mikir terlalu jauh karena sudah disediakan oleh Flutter ini, yaitu dengan menggunakan library material.net ya gitu. Nah, ini sifatnya opsional ya, jadi kalau misalkan kita mau mengikuti petunjuk desain dengan menggunakan material desain, boleh kita gunakan, dan itu salah satu yang secara mudah kita bisa langsung pakai ya, tapi sebetulnya itu hanya opsional. Kalau kita sudah punya desain sendiri ya nggak usah pakai itu gitu ya, kita bisa membuatnya dari nol ya, itu menggunakan material, widget material. Ini contohnya ya, contoh yang bisa kita gunakan. Ingat di sini ada material design, material.dart, ini adalah library yang kita pakai. Kemudian di fungsi main kita punya run app, dan di dalamnya adalah widget utama yaitu material app. Dan kalau kita lihat di sini di material app ini dia punya home, dan home-nya mengarah ke tutorial home ya, dan tutorial home ini dia mengembalikan widget namanya scaffold. Nah, ini yang tadi kita lihat ya, scaffold itu sudah menyediakan app bar, ada body di dalamnya, dan juga ada tombol. Bahkan di sini sebetulnya ada untuk kebutuhan tombol di bawah ini kita juga bisa pakai, dan juga ada drawer ya, ada juga action icon atau action button di sini kita bisa tambahkan. Nah, di dalamnya ketika kita menggunakan material app dan menggunakan scaffold, kita nggak harus lagi mikirin gimana caranya tampilannya gitu ya. Contohnya misalkan tampilan app bar seperti ini, kita nggak harus mikirin lagi karena itu sudah disediakan. Kemudian juga untuk floating action button, tombol di sini juga kita nggak harus mikir lagi karena sudah disediakan. Bahkan kita juga punya fleksibilitas nih, kalau sekarang posisinya ada di kanan bawah, kemudian kita pengen tombol ini ada di tengah, kita juga sudah disediakan ya, ada posisinya yang kita bisa simpan ya. Kita bisa lihat di sini floating action button. Kebetulan nggak ada ini ya, nggak ada dokumentasinya di sini karena ini pakai Dart ya. Nah, nanti ada beberapa properti yang bisa kita pakai untuk menyesuaikan itu. Ini contoh penggunaan widget material dalam aplikasi yang kita mau pakai ya. Nah, itu beberapa widget yang sudah disediakan oleh Flutter dan juga sudah tersedia dalam library material.dart ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ada pertanyaan? Belum ada? Belum ada ya. Oke, nah sekarang kalau kita sedang membangun layout, widget apa kira-kira yang bisa kita pakai ya? Ya kan kita lihat. Jadi untuk kebutuhan membuat layout atau tata letak, sebetulnya ada beberapa widget yang sudah disediakan, baik itu yang sifatnya single chat layout atau multi children layout ya, widget gitu. Misalnya multi children layout, maksudnya apa? Maksudnya dari widget yang kita punya yang sudah disediakan oleh Flutter, itu ada kategori yang sifatnya widget yang hanya bisa berisi satu widget ya. Jadi di dalamnya itu hanya bisa berisi satu widget, jadi dia hanya bisa membungkus satu widget. Tapi juga ada yang sifatnya bisa membungkus lebih dari satu widget. Contohnya kayak apa? Contohnya ini untuk single chat layout, ini ada beberapa widget yang bisa kita pakai. Contohnya center. Nah, ini center adalah widget yang kita bisa gunakan untuk memposisikan widget yang ada di bawahnya itu, atau yang dibungkus oleh center ini, itu berposisi di tengah. Nah, contohnya kayak gimana? Ini contohnya. Ya, contohnya kita punya si kolom ya. Kolom ini nanti yang kita sebut tadi sebagai saya coba pakai ini ya. Coba pakai inspektor. Kalau kita lihat di sini bisa nggak kelihatan ya. Oke. Center kolom ya. Oke, harusnya sih muncul, cuman nggak muncul ya. Nah, tapi nggak masalah. Jadi ini kita punya widget kolom yang isinya itu image, text, kemudian size box ya. Nah, ini kita ingin memposisikan dia di tengah-tengah. Nah, ini kita bisa pakai center ini gitu ya.
Nah, kemudian juga ada constraint box, ya, ada container, ada align, aspect ratio, baseline. Ini ada beberapa widget yang kita bisa gunakan, tapi hanya berisi satu widget saja. Jadi hanya bisa berisi satu widget, ya. Kemudian ini contohnya ya, container. Ini contoh container. Jadi kalau kita punya yang sama seperti tadi, ada scaffold, apper, icon button, kita bisa menggunakan container untuk membuat yang sederhana seperti ini, ya. Di sini kita bisa menambahkan beberapa properti, ya, contohnya constraint, ya, padding gitu ya. Kalau kita bisa misalkan mau paddingnya cuma 4, juga bisa kita running gitu ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan margin. Ini nggak kelihatan ya, misalkan kita tambah 20 marginnya gitu. Nah, ini juga nanti akan kelihatan tuh. Sekarang jarak antara kotak dengan luar, nah ini tadi akan agak bertambah gitu, tadinya 12 ini jadi 20. Kemudian juga ada alignment, ini alignment center, ya. Kita juga bisa ganti alignmentnya jadi left atau right atau start mungkin, ya. Left berarti, ya. Docs alignment apa? Nggak muncul ya. Oke, kita ganti saja lagi ke center, ya. Ada alignment di center. Kemudian text, nah ini juga kita bisa tambahkan beberapa style, termasuk juga ada action button. Nah, ini contoh container ya, widget container. Ini contoh kayak div kalau di HTML, ya. Nah, kemudian container ini juga kita bisa transform dia gitu. Kita bisa merotasinya, contohnya ya, rotasinya sedikit agak miring gitu. Ini kita bisa pakai di dalam widget container ini, ya. Ini adalah salah satu widget yang sering digunakan container, dan dia sifatnya single child widget. Jadi dia cuma boleh punya satu widget di dalamnya, dan isinya ini childnya adalah teks gitu ya. Jadi nanti Anda bisa lihat ya, snippet code-nya juga saya sudah sertakan di sini di GitHub ya. Anda bisa copy. Untuk lebih jelasnya nanti Anda bisa juga tonton video singkatnya ya daripada widget of the week ini, namanya container. Tuh. Selain tadi single child layout, ini juga ada multi children layout widget. Ya, jadi bedanya dengan single child sudah jelas ya. Kalau yang tadi single cuma bisa satu widget, jadi dia cuma bisa membungkus satu widget. Di dalam multi children layout widget ini, dia bisa membungkus lebih dari satu widget. Contohnya untuk kolom, row, ya kolom itu dia bisa mengatur widget di dalamnya secara vertikal, ya, dan itu bisa berisi lebih dari satu. Contohnya tadi yang ini contohnya kolom. Jadi sebetulnya ada di dalam kolom ini ada widget image, ada juga widget text, ada widget text lagi ya, bahkan ada size box juga. Nah, ini kita susun berdasarkan vertikal gitu ya, secara vertikal. Kemudian ada row juga. Contohnya kalau misalnya kita mau menambahkan di sebelum teks ini ada icon misalkan, ini juga kita bisa gunakan dan kita bisa tambahkan row di dalamnya ya, seperti itu. Kemudian ada grid view. Ini adalah kalau tadi ada list view ya, seperti ini list. Kalau grid view itu nanti tampilannya kayak galeri seperti ini ya, dan biasanya memang digunakan untuk kebutuhan galeri atau yang semacamnya gitu. Ini ada list view ya, kalau kita biasa lihat scrolling, nah itu kita pakai list view sebetulnya. Ada stack, nah tadi ya stack ya. Jadi kalau kita misalnya punya image dan kita ingin menambahkan di atas image tersebut ada teks, kita pakai stack gitu ya. Dan saya sudah sediakan link ke sini ke CodeLab untuk Anda bisa explore layout basic ya. Contohnya kalau bagaimana kita pakai kolom, bagaimana kita pakai row ya, dan bagaimana kita memposisikan si widget yang ada di dalam kolom maupun di dalam row. Misalkan kita cuma punya 2 dan sisa space-nya banyak,
Itu kita bisa posisikan seperti apa, apakah bisa misalkan split evenly misalkan ya, maksudnya kita bisa membagi space-nya itu secara sama gitu, atau misalkan berbeda ya. Itu tadi multi children layout widget ya. Kemudian selain yang dua tadi, kita juga disediakan sliver widget ya, ada namanya sliver widget. Sliver widget itu kayak gimana sih? Ini adalah widget yang biasanya dapat digulir dan dapat ditetapkan dengan cara khusus ya. Kita lihat contohnya ya, contohnya dulu. Nah ini contohnya. Nah ini contohnya. Jadi kita punya aplikasi sederhana seperti ini misalkan ya. Lihat di atas ada app barnya ukurannya cukup besar, tapi ketika di scroll dia akan berubah seperti ini ya. Backgroundnya hilang tapi teksnya tetap ada. Nah kalau Anda pernah menggunakan aplikasi yang mirip kayak gini, kalau di Flutter itu namanya slipper app bar ya. Anda bisa menggunakan slipper app bar ini untuk menambahkan sedikit animasi ya di dalam aplikasi Anda gitu. Kita juga bisa gunakan snap ya. Ketika kita menggunakan slipper widget, kita bisa menggunakan snap seperti ini. Jadi dia langsung gitu ya, tanpa ada scrolling, tidak berdasarkan scroll, dia langsung otomatis gitu. Nah, kalau yang tadi kan ketika scroll dia ikut gitu ya. Nah perubahannya berdasarkan seberapa jauh kita scrolling. Tapi kalau snap itu satu kali scroll dia langsung ke bawah ini gitu ya. Kemudian ada floating juga. Kalau floating kayak gini ya, walaupun kita scroll dia akan floating terus, tapi kalau nggak pakai floating dia hilang. Nah gitu, itu bedanya ya. Ini contoh yang namanya slipper widget dan lebih fokus kepada slipper app bar. Selain slipper app bar, sebetulnya ada beberapa slipper widget yang bisa kita gunakan. Contohnya slipper grid ya, slipper list, slipper padding. Ini kenapa ada nama slippernya? Karena ketika kita menggunakan slipper itu kita nggak bisa menggunakannya berbarengan dengan widget yang standar. Contohnya widget yang standar itu kayak container tadi. Sebetulnya kan di dalam container kita bisa mengisi widget. Nah cuman ketika kita ingin menggunakan slipper widget, ini nggak bisa dimasukkan ke dalam container. Gantinya adalah kita menggunakan custom scroll view ini ya. Untuk Cupertino kita bisa pakai Cupertino sliver navigation bar ya. Selain yang tadi saya sudah menyiapkan video juga. Ini ada yang namanya widget sliver, ini Anda bisa tonton ya. Contoh slipper widget yang bisa kita gunakan gitu ya. Kemudian ini juga untuk slipper list dan slipper grid, Anda juga bisa lihat ya. Selain itu tadi, kalau kita lihat tadi sudah terlihat ada beberapa widget layout yang kita bisa gunakan. Dari widget layout tersebut ada sifatnya widget standar. Jadi maksudnya adalah tanpa menggunakan material.dat, tanpa kita mengimport material.dat pun kita nanti sudah bisa menggunakan kontainer ya, asal menggunakan tadi misalkan foundation.dat ya. Jadi kontainer itu merupakan widget standar ya. Ada juga yang grid view itu widget standar, list view juga sama, stack juga sama. Untuk yang nanti bentukannya mengikuti material design, contohnya adalah card list style gitu ya. Nah, ini widget layout yang umum digunakan gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ada widget yang sifatnya itu bisa kita gunakan untuk kebutuhan struktur ya, contohnya image, button, text gitu. Ada juga yang sifatnya untuk kebutuhan layouting. Layouting bisa juga dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu yang sifatnya itu single widget ya, dan juga ada yang sifatnya multi children widget gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Oke, kalau belum ada, selanjutnya ada styling dan tema. Jadi kalau misalkan tadi kita punya aplikasi counter misalkan,
terus kita nggak terlalu suka dengan warna misalkan atau temanya, sebetulnya kita bisa mengubah konfigurasi warnanya atau stylingnya secara luas ya. Contohnya kalau di website, ketika kita membuat website itu kan ada CSS ya. Di dalam Flutter kita gunakan widget namanya theme itu. Jadi ada widget theme. Widget theme ini memungkinkan kita untuk menyatakan gaya atau style yang akan diterapkan di seluruh aplikasi kita. Jadi contohnya kita punya sebuah aplikasi dan kita pengen dari sisi tema serempak gitu ya. Nah, kita bisa gunakan widget theme ini. Contohnya untuk menyesuaikan bahwa semua warnanya harus sama, tipografinya harus sama. Dan di dalamnya ada beberapa properti yang bisa digunakan. Contohnya brightness, primary swatch, color, accent color. Dan widget theme ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya widget theme data. Ya, jadi data terkait dengan theme gitu. Ini contohnya. Jadi kita bisa memberitahu Flutter bahwa kita ingin menggunakan spesifikasi ini untuk aplikasi kita gitu ya. Dan kita juga bisa menggunakan font yang sudah kita definisikan di dalam PubSpec. Tadi di awal saya mengatakan bahwa kita bisa menambahkan aset font ya di dalam PubSpec. Ya, kalau yang misalkan defaultnya itu adalah Roboto, kita bisa ganti. Contohnya di sini ganti jadi font family. Ya, begitupun untuk warna. Warna kita bisa menggunakan warna yang kita miliki. Di sini ada app color. App color ini sebetulnya bukan bawaan dari Flutter, tapi dia adalah sebuah kelas khusus di mana yang kelas ini berisi semua definisi daripada style yang kita gunakan dan kita bisa implementasikan di sini. Itu di dalam theme data. Kemudian kita juga bisa menspesifikasikan beberapa style untuk teks misalkan ya dengan menggunakan widget namanya theme. Nah, di sini dalam widget theme ini kita bisa berisi of konteksnya apa dan kita bisa memilih temanya untuk apa. Contohnya di sini untuk text theme. Ya, kita bisa mengaplikasikan apa yang ingin kita aplikasikan. Gitu. Ya. Nah, ketika kita sudah mendefinisikan variabel tema seperti ini, cara menggunakannya gimana? Cara menggunakannya kita bisa menggunakannya di dalam sini ya. Contohnya kalau kita bisa menggunakan scaffold atau material app ya, di dalam material app ini ada yang namanya theme. Nah, theme data ini kita bisa pakai di sini gitu ya. Theme datanya seperti ini. Nah, contohnya kayak gimana sih kalau misalnya kita mau pakai? Anggaplah kita misalkan punya sebuah bisa nggak ya kita buat di sini misalkan final theme data. Nah, itu ya. Nah, ini kita misalkan sudah mendefinisikan semuanya di sini dan kita pengen menggunakannya sebagai theme data kita. Ini kita bisa ganti yang tadi jadi theme gitu ya. Nah, dari sini sebetulnya sama saja. Contohnya nanti kita mau ganti teksnya, backgroundnya jangan seperti ini misalkan ya, jadi background ini kebetulan background warna vokasi ya. Kalau misalkan Ilkom kan kalau nggak salah purple ya, sama seperti ini. Nah, ini kita bisa juga gitu, terus ganti namanya misalkan ilmu komputer ya, mana teks sini ya, ilmu komputer itu ya, bisa juga seperti itu, tapi ini logonya masih sama ya, sekolah vokasi. Jadi kita bisa mendefinisikan style untuk aplikasi kita secara general gitu ya. Kita bisa menggunakan theme data di sini dan kita bisa juga memanfaatkan beberapa style text lainnya. Contoh kalau di sini saya pakai library Google Font. Nah, style ini kita bisa kita alihkan ke sini ya sebagai keseluruhan theme sebetulnya gitu ya. Nah, itu tadi widget dari theme ya. Jadi kalau kita misalnya mau membuat aplikasi dan kita mau menyesuaikan dengan desain, kita bisa memanfaatkan widget theme ini ya.
Nah, selanjutnya ketika kita membuat aplikasi, itu aplikasi yang kita buat bisa bersifat responsif dan juga bisa bersifat adaptif. Bedanya apa? Kalau responsif itu lebih kepada aplikasi kita, apakah aplikasi kita bisa menyesuaikan terhadap perubahan daripada layar, dan khususnya pada ukuran layar gitu. Kalau misalkan kita pakai HP smartphone biasa, itu tampilannya seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita mau buka misalkan di tablet, harus seperti apa? Nah, ini contohnya di sini ya. Kalau kita tadi misalkan single seperti ini, harus seperti ini ya kelihatannya. Terus kalau misalkan kita punya tablet dan desktop, munculnya harus seperti apa gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai responsif. Jadi dia bisa menyesuaikan terhadap ukuran daripada device yang membuka aplikasi yang kita buat gitu. Jadi dia tidak ada hubungannya dengan operating systemnya. Sedangkan adaptif ini kita lebih kepada aplikasi yang kita buat itu lebih kepada apakah aplikasi yang kita buat itu akan berbeda experience-nya dari user interface-nya gitu, akan berbeda ketika kita membuka aplikasi tersebut di operating system yang lain. Contohnya pertama kita buka sebuah aplikasi di Android, kemudian kita buka aplikasi yang sama di iOS, apakah dari sisi user interface-nya maupun UX-nya itu akan sama gitu. Nah, kalau adaptif itu dia akan menyesuaikan dengan sistem UI yang ada pada operating system yang kita pakai. Ya, contohnya kalau di Android kita kan pakai Material Design gitu. Kalau di iOS nanti kita pakai Cupertino. Nah, itu yang kita pakai, yang kita sebut sebagai adaptif. Begitupun kalau misalkan aplikasi kita mau kita buka di aplikasi desktop, contohnya di Windows gitu ya. Bisa jadi dari sisi UI maupun experience agak sedikit berbeda dengan yang ada di website gitu. Jadi yang kita sebut sebagai adaptif. Intinya responsif itu perubahan aplikasi kita berdasarkan atau aplikasi kita akan menyesuaikan berdasarkan ukuran layar. Sedangkan di adaptif bisa jadi tidak hanya terhadap ukuran layar tapi juga berdasarkan OS-nya. Ya, contohnya kalau misalnya kita buka di Android bisa jadi berbeda jika kita buka di iOS. Itu responsif dan adaptif. Ya. Nah, untuk memudahkan kita melakukan atau mengkonfigurasi aplikasi kita untuk kebutuhan responsif, ya kita bisa menggunakan layout builder. Ya, jadi kita bisa menggunakan widget namanya layout builder. Di sini nanti kita bisa membangun pohon widget yang dapat bergantung pada ukuran widget induknya. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak tadi ya, ketika kita membuat aplikasi Flutter, sebetulnya kita mengkomposisikan widget sehingga nanti menjadi pohon widget gitu ya. Namun di sini kalau misalkan ada perubahan ukuran layar, ya, nah ini kita bisa override atau kita bisa render berdasarkan ukuran tadi. Gitu. Jadi kita bisa membangun pohon itu bergantung pada ukuran widget induknya. Nah, ini kita menggunakan layout builder. Nah, untuk bisa mengetahui ukuran layar saat ini berapa, itu kita bisa menggunakan metode yang berasal daripada kelas media query ini gitu. Jadi kalau misalkan kita mau melihat ukuran layar sekarang berapa, nah kita bisa pakai media query ini. Begitupun kalau misalkan kita mau cek ini misalkan platformnya apa, ya, ada juga widget yang digunakan untuk kebutuhan tadi. Nah, ini beberapa widget yang bisa kita gunakan, contohnya aspek ratio. Kalau kita ingin melihat aspek ratio yang kita gunakan saat ini berapa, kemudian berdasarkan aspek rasio tersebut apakah kita mau memunculkan widget lain, nah kita bisa menggunakan aspek rasio misalkan ya. Atau misalkan tadi ya media query, misalkan ukurannya sekarang berapa, apakah ukurannya misalkan sesuai ukuran iPhone gitu, atau apakah kita menggunakan tablet gitu. Kalau misalkan tablet yang tadinya kita hanya melihat list view-nya saja, di tablet mungkin kita bisa memunculkan langsung bodinya juga gitu. Ya, nah ini kita bisa pakai media query. Begitupun untuk orientation builder. Jadi untuk kalau misalkan kita menggunakan portrait ya atau portrait ataupun apa ya kalau tidur itu landscape ya. Nah itu kita bisa melihat berdasarkan orientation builder ini gitu ya. Untuk lebih jauh nanti Anda bisa tonton video membuat aplikasi adaptif ini.
Nah, Anda bisa cek nanti. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Oke. Oke, kalau belum ada, ya, ini referensi yang saya gunakan, Introduction to Widget, kemudian Layout in Flutter, dan juga Understanding Constraint, dan buku dari Flutter in Action. Ya. Untuk menutup kuliah ini, saya coba rangkum apa yang kita pelajari hari ini. Jadi pada dasarnya di pertemuan kali ini kita merupakan materi tambahan dari yang kemarin sebetulnya ya. Jadi nggak terlalu detail, nggak terlalu jauh gitu ya, nggak terlalu dalam. Saya hanya ingin memperkenalkan bahwa di dalam Flutter itu ada beberapa widget yang bisa kita pakai yang sifatnya sudah disediakan oleh Flutter, dan contohnya adalah beberapa widget dasar ya. Widget untuk struktur, maupun jika kita mau menggunakan membuat layout ya, kita juga sudah disediakan widget yang khusus untuk membuat layout gitu. Selain itu juga ketika kita membuat widget, kita bisa juga memperhatikan apakah aplikasi yang kita buat itu nantinya itu harus beradaptasi dengan perubahan ukuran layar maksud saya, atau apakah juga harus beradaptasi dengan OS gitu. Jadi ada yang sifatnya responsif dan ada yang sifatnya adaptif. Kalau responsif itu berdasarkan aplikasi yang kita buat atau widget di dalamnya itu bisa berubah berdasarkan ukuran layar, sedangkan di dalam adaptif itu dia berubah berdasarkan OS yang kita pakai gitu ya. Itu sebagai rangkuman di mata kuliah ini untuk pertemuan kali ini. Nah, untuk membantu Anda mencoba memahami ya, oke, tutup. Ya, di dalam oke, di sini. Bentar, saya kehilangan browser saya satu lagi. Anyway, pada intinya sih di LMS yang kita gunakan ya, saya sudah menyediakan link ya. Sebetulnya ini tutorial untuk praktikum di D3 di sekolah vokasi. Jadi kalau D3 itu lebih hands on ya, lebih cepat, jadi juga untuk praktikumnya sudah masuk ke dalam penggunaan Flutter ya. Dan kita kemarin mencoba membuat sebuah splash screen sederhana itu, dan di sana Anda bisa lihat ya ada beberapa chapter ya. Jadi di videonya itu ada chapter, nah, Anda bisa ikuti sebetulnya, dan di dalamnya juga ada contoh untuk penggunaan GitHub ya. Nah, ini Anda bisa tonton nanti kalau mau ya. Oke, sebelum saya tutup, saya tanya lagi, apakah ada pertanyaan yang mau didiskusikan? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama ya, hari Sabtu jam 1 gitu insya Allah. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya.